Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov membantah spekulasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang sakit. Sejak serangan Rusia ke Ukraina, kondisi kesehatannya menjadi sorotan setelah salah satu media mengatakan soal kemungkinan pemimpin Rusia itu mengidap kanker. Pria yang telah mendominasi Rusia selama lebih dari 2 dekade itu akan berusia 70 tahun pada Oktober mendatang. Sejak serangan Rusia ke Ukraina, kondisi kesehatannya menjadi sorotan. Salah satunya dari media Daily Mail soal kemungkinan pemimpin Rusia itu mengidap kanker. Mengutip sumber-sumber intelijen Rusia pada Minggu 29 Mei 2022, Daily Mail bahkan mewartakan Vladimir Putin telah diberi peringatan bahwa dia hanya memiliki setidaknya 3 tahun untuk hidup akibat kanker ganas. Lebih lanjut, menurut Daily Mail, berita tentang kesehatan Putin yang memburuk terus bocor dari Rusia melalui saluran Telegram yang mengklaim memiliki sumber di dalam Kremlin. Putin dilaporkan menjalani operasi kanker yang berhasil bulan ini dan sedang memulihkan diri mengikuti saran dari petugas medis bahwa pengobatan itu penting menurut saluran Telegram General SVR. Namun dalam bantahannya, Menlu Rusia menekankan bahwa Presiden Putin secara teratur muncul di depan umum. Sementara itu, Sergei Lavrov kembali menegaskan pembebasan wilayah Donbas, Ukraina Timur merupakan prioritas tanpa syarat bagi Rusia. Membela operasi militer Rusia yang sedang berlangsung lebih dari 3 bulan setelah invasi, dia mengatakan lagi bahwa itu ditujukan untuk demilitarisasi tetangganya. Dia buka lagi pernyataan Kremlin yang dikritik secara luas bahwa Rusia sedang memerangi rezim neonazi. Ditanya tentang korban jiwa dari pertempuran itu yang telah menyaksikan serangan artileri dan roket yang menghancurkan di beberapa daerah perkotaan, dia bersikeras tentara Rusia di bawah perintah ketat untuk menghindari serangan terhadap infrastruktur sipil. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, setidaknya 4.031 warga sipil telah tewas dan 4.735 terluka. Menurut PBB, dan juga sejumlah kombatan yang tidak diketahui jumlahnya telah tewas atau terluka. Lebih dari 14 juta orang telah meninggalkan rumah mereka dengan kota-kota Ukraina berubah menjadi puing-puing. Pertempuran sekarang difokuskan di Donbas, sabuk pertambangan yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Separatis di dua wilayah yang secara historis memiliki ikatan kuat dengan Rusia dan memisahkan diri pada 2014. Sekarang berjuang bersama pasukan Rusia untuk mengambil kendali penuh. Lavrov mengatakan kepada TF1 bahwa kemenangan di wilayah Donetsk dan Luhansk yang diakui oleh Federasi Rusia sebagai negara merdeka adalah prioritas tanpa syarat. Namun dia menambahkan bahwa terserah pada seluruh Ukraina jika orang-orang di sana senang untuk kembali ke otoritas rezim neonazi yang pada dasarnya terbukti klaimnya. Rusia telah dipaksa menyerah dari upaya untuk menyerbu ibu kota Kiev setelah berhasil dipukul mundur oleh pasukan Ukraina. Mereka juga telah diusir dari kota kedua Kharkiv dalam beberapa pekan terakhir dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan perjalanan pada Minggu 29 Mei 2022 untuk meningkatkan moral pejuangnya di kota yang menjadi garis depan pertempuran saat ini. Berbicara di kota, dia mengatakan tentaranya akan mempertahankan tanah mereka sampai orang terakhir. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng.